Mana? Halo. Kedengaran kan? Halo. Ingat, Pak. Mulai, Pak. Udah dibuka buku paketnya. Buku paketnya udah Udah, dibuka. Pak. Pak. Halaman berapa, Pak? Halaman awal. Belajarnya apa, Cok? Lanjutnya apa, Cuk? Lanjut apa, Cuk? Apa yang itu, Cuk? Pak, mulailah, Pak. Oke, bentar. Woi, Buya. Suara apa itu? Di-unmute semua, di-unmute dulu, di-unmute. Diapain, Pak? Di-unmute. Biar suara kalian nggak kedengaran semua. Ya. Biar bisa saya jelaskan. Baru. Anda mic di bawah kan ada di sebelah tanda tambang video. Oh iya. Ada, lupa. Ada, Pak. Depan deh. Udah, unmute. Udah, Pak. Udah kok, masih kedengaran. Kamera mau berikan ya? Jaringannya bodoh. Nanti bahannya saya share di WA, ya. Ini kita sebentar aja. Malah mau dari coba. Nah, ini udah nambah orang ya. Udah 50. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat. Selamat untuk apa? Selamat kalian naik ke kelas 11. Tidak ada yang tidak naik kelas kan? Nah. Jadi semuanya naik. Oke.
Enggak, campur-campur. Ah, tolong di-mute dulu, di-unmute. Di bawah ada lambang mikrofon, itu diklik. Yang di bawah, di sebelah kiri. Yang warna merah, coba diklik semua biar suara saya aja yang kedengaran. Udah bisa. Ini Dea belum bisa nih, Dea. Dea, Siti Aisyah. Irma juga, Rizka. Ini ngecek. Apa Pur? Udah. Ah. Si Purnomo. Udah, Pak. Nah, udah. Udah. Oke, kita lanjutkan. Yuk. Jadi di kelas 11 ini, coba dibuka bukunya. Bukunya Sudah dibuka. Ada berapa bab? Ada? Ren, sapunya Ren. 7 atau 8? Berapa? 10. Berapa, Tami? Ada 6, Pak. Ada 6. Oke, jadi itulah yang mau kita selesaikan. Mungkin beberapa bulan ini secara daring. Jadi tetap update kalian, ikuti perkembangannya di WA. Untuk bab 1, kita akan membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pertama-tama kalian harus tahu apa itu artinya hak dan juga kewajiban. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian hak? Dengar gue. Ada yang tahu apa itu definisi hak? Ren, mati, Ren. Disingkali, Pak. Dengar. Disingkali, Pak. Weh, suaraku belum, Pak. Ada? Suaranya diangkut loh, woi. Mana coba? Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, kita dapatkan. Apa contohnya? Contohnya kalian bekerja. Maka apa hak kalian setelah bekerja? Mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Nah, itulah hak. Harus kita terima. Kemudian selanjutnya kewajiban. Apa itu kewajiban? kewajiban adalah hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban itu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kedudukan hak dan kewajiban itu seimbang. Ada 6 tadi. Jangan hanya menuntut hak, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah, jadi harus seimbang. Oke, kemudian HAM. Ada yang masih ingat pelajaran kelas 10 tentang HAM? Hak asasi manusia. Apa definisinya? Hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris human right. Apa itu definisinya? Definisi HAM ada yang bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 10? Menurut kalian dulu, HAM, apa itu HAM? Hak asasi manusia. Adalah
Yang tidak Iya, apa Siti Aisyah? Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, nanti saya share undang-undangnya di WA, nanti kan buka WA-nya ya. Nanti saya share undang-undangnya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dikatakan situ hak asasi manusia adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dari setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi seperangkat hak. Seperangkat itu artinya tidak hanya satu. Seperangkat. Berarti ada beberapa kan, sekumpulan. Tidak cuma satu. Ada banyak. Apa contohnya? Hak yang kalian ketahui. Hak untuk hidup. Apalagi selain hak untuk hidup, Berpendapat. ada yang tahu? Halo guys. Selain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ada lagi yang tahu? Hak untuk nah, jadi itu tadi diantaranya, dan masih banyak lagi hak-hak yang lain. Kemudian ciri-ciri khusus HAM. Nah, coba buka bukunya. Ada berapa ciri-ciri khusus HAM? Ciri-ciri khusus. Dikatakan khusus artinya dia berbeda dengan hak-hak yang lain. Dia mempunyai ciri khas, berbeda dengan yang lain. Apa sifatnya? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Nah, jadi hakiki ini sudah ada sejak dilahirkan. Udah melekat, bahkan sebelum dilahirkan dia sudah punya HAM. Sejak di dalam kandungan dia sudah punya hak asasi. Makanya dilarang namanya aborsi. Kenapa dilarang? Karena dia punya hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Itulah dilarang aborsi. Apalagi setelah ia dilahirkan, maka banyaklah hak yang melekat pada dirinya. Yang kedua, bersifat universal. Nah, bersifat universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya, termasuklah agama,
warna kulit, atau ras. Jadi nggak dibeda-bedakan, semua sama. Ada yang tahu apa itu gender? Kami Pak. Apa itu gender? Kelamin, Pak. Nah, jadi gender berbeda dengan jenis kelamin. Ya, Pak. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau gender dia berhubungan dengan perannya sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau dulu perempuan itu tugasnya apa? Di dapur. Boleh nggak bekerja? Boleh nggak jadi apa? Yang bekerja di kantoran atau jadi pilot. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Kalau dulu tidak boleh kan? Sekolah pun tidak boleh. Itulah yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng. Raden Ajeng siapa? Raden Ajeng Kartini. Dia memperjuangkan Ini emansipasi wanita. ini Itulah yang diperjuangkannya supaya apa? Iya. Supaya laki-laki dan perempuan setara. Untuk bekerja, perempuan pun boleh bekerja. Bukan hanya laki-laki. Itulah yang diperjuangkan. Sekarang kan udah enak kan? Malam yang kayak gini juga yang tidur nggak? Nah. Selanjutnya, Situ kayaknya. ciri yang ketiga. Apa itu? Tidak dapat. Tidak dapat dicabut. dicabut. Nah, jadi hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Apa contohnya? Tidak dapat dicabut. Apa contohnya tidak dapat dicabut? Hidup. Misalnya hak untuk hidup. Ya, Pak. Bisa nggak orang dibunuh? Tidak, Pak. Nggak boleh lah, Pak. Boleh nggak? Melanggar hak asasi. Kenapa? Tidak, Pak. Karena dia punya hak, punya HAM. HAM-nya nggak Hidup. bisa dicabut. Yang terakhir, ciri yang keempat, Tidak dapat dibagi. tidak dapat Dibagi. Dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada. Semua orang berhak tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, semua berhak. Untuk hak apa saja? Hak ekonomi, sosial budaya, Sosial budaya. sipil dan politik, hak atas pendidikan, semua boleh sekolah kan? Boleh, Ada yang Pak. nggak boleh sekolah? Ada yang dilarang untuk sekolah? Ya ada, Nggak Pak. boleh, karena semua punya hak untuk itu. Oke, diingat tadi ya. Yang pertama bersifat hakiki, yang kedua bersifat Hakiki. universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi. Dibagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Silakan ditanya. Asasi, Pak. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Lanjut. Kita lanjut. Lanjut, Kita Pak. lanjut. Oke, kita lanjut. Pak. Jadi pertama pengertian hak, segala sesuatu yang harus kita terima, kita dapatkan. Setelah melaksanakan kewajiban. Jadi mana dulu yang dilaksanakan? Kewajiban dulu apa hak dulu? Kewajiban. Atau dapat hak dulu baru Kewajiban. melaksanakan kewajiban? Yang mana dulu? Melaksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak. Ya.
Jadi melaksanakan kewajiban dulu baru menerima Mendapatkan hak. hak. Oh, gitu ya. Kemudian Apa lu? dalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di situ dikatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya tegaknya HAM. Jadi kewajiban ini harus dilaksanakan dulu supaya terjamin, supaya ada penegakan HAM. Nanti saya share undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tidak. Oke, Pak. Nanti kalian lihat pasal 1 ayat 2, kalian cek betul nggak yang saya bilang, ada nggak di situ? Ada, Pak, ada. Atau ada yang mau bertanya? Silakan ditanya. Ada, Pak. Diaktifkan, Tidak ada. diaktifkan dulu suaranya, mute-nya ditekan. Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Dulu, Mbak. Ah, silakan tanya yang mau bertanya. Sebelum kita kiri. Tanya, weh, tanya. Ya, Ada? Ini yang bergabung sudah 58 orang. Nah, ada lumayan lah. Banyak. Nanti Lumayan. coba ini Baru. Ella Nasution. Ini siapa ini Ella Nasution? Kenapa nggak aktif? Diaktifkan videonya, diaktifkan videonya. M. Nanda, Rangga Guerrero, Ilyas Nurdin. Diaktifkan dulu, diaktifkan. Nanti saya share ini di grup WA. Iya, Pak. Yuda Pransetya. Hah? Jangan di-share. Nanti saya share di grup WA. Nanti kalian Aduh, cek Pak, dulu. Pak. Nggak jelas, Pak. Jangan, Pak. Pak, ya. Jangan. Alhamdulillah, Pak. Udah. Ya Allah, ya Allah. Pak. Nah, nggak ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Si Dila mana Dila? Dila Agustin. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi saya sudah sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di WA. Jadi kira-kira Pak. mau kita lanjutkan nggak minggu depan? Menggunakan Zoom. Lanjut, Pak. Lanjut. Hah? Bisa, Pak. Ya Allah. Lanjut, Pak. Lanjut. Tidak perlu lama-lama. 15 menit aja udah cukup. Nanti dilanjutkan di WA. Iya, Pak. Iya. Ya? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke lah ya. Karena tidak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan di grup WA. Mau nanya, Pak? Ya, siapa ini? Lambat. Siapa yang mau Dila, nanya? Pak. Si Dila ya, apa Dila? Apakah HAM masih berlaku, Pak? Kalau misalnya perang gitu. Gimana? Apakah HAM? HAM masih berlaku jika dalam peperangan. Jika peperangan. Iya. Apakah HAM masih berlaku jika dalam keadaan perang gitu? Iya, Dila. Dalam peperangan. Dalam peperangan. Ah, Iya, Pak. jadi dalam berperang pun itu ada aturannya. Supaya kalian tahu.
Misalnya kita ingin berperang dengan negara, nggak usah disebutlah namanya. Ada aturannya. Siapa yang mengatur itu? Itu diatur oleh PBB. Jadi salah satunya aturannya tidak boleh. Halo. Nah, ini jaringannya kurang bagus. Ya, Pak. Ya kan? Jadi yang saya bilang tadi, dalam peperangan pun itu ada aturannya, bukan secara membabi buta. Salah satunya tidak boleh menyerang rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit itu dilarang serang. Kemudian anak-anak itu pun tidak boleh. Jadi dalam kondisi peperangan pun HAM tetap berlaku. Hak asasi manusia tetap berlaku. Itu loh. Walaupun dalam kondisi peperangan. Nanti itu kita bahas dalam materi kasus-kasus pelanggaran HAM. Nanti ada materinya tersendiri. Paham, Dila? Halo? Mana? Nanti yang lebih jelasnya nanti itu ada materinya. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Nanti di situ kita ambil contoh kasus-kasus pelanggaran HAM apa aja yang pernah terjadi. Your name. Udah ya, Dila? Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke. Oke ya, kita sudah ya. Nanti kita lanjutkan. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan di grup WA. Nanti kalian lihat WA-nya ya. Iya, Pak. Oke. Oke, saya tutup ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Ada bodoh. Emak bilang.